Hai, simple aja, kayak judul videonya. Di sini gue bakal share dan lakuin full face makeup pakai produk yang gue suka atau sering dipakai akhir-akhir ini. Nggak harus produk paling baru, bisa aja yang lama gue pakai lagi dan suka kembali. Intinya, yang beneran gue suka, jadi dari awal pun bisa dibilang recommended kalau selera lo mirip-mirip gue. Let's get to the video. As you know, gue demen menggunakan setting spray sebagai primer. Jadi gue semprot muka pakai setting spray dari si Makeup. Dia ngasih efek lembab dan fresh. Spraynya nyebar, jadi a good product for this step. Seperti biasa, buat step color corrector pakai korektor satuan dari Sanye. Murah, di bawah 20.000 dan isinya banyak. Soalnya lo nggak bakal pakai banyak setiap pakai kan? Hijau buat kemerahan dan bekas jerawat merah. Oranye buat 5 o'clock shadow, bekas jerawat hitam, dan kantung mata gelap. Formulanya buildable dan gampang di-blend. Dibanding palet yang mungkin warnanya nggak bakal kepake semua, kalau lo pengen nyoba step color corrector, beli yang satuan dulu aja. Di video ini gue nggak bakal pakai foundation by the way, beneran bakal mengandalkan concealer baru dari Lux Crime. Bentuknya kecil, kayak cuma setelunjuk gue, so good. Medium to full coverage tapi nggak heavy. Makanya di sini gue pakai buat spot conceal, under eye, sampai tambahan coverage buat semuka. Meski coveragenya bagus, dia masih kerasa ringan dan cukup natural hasilnya di muka. Nggak dempul. Aplikatornya gede, buat under eye bisa 1 dot gitu dan cukup nutup. Pernah gue review di Shorts, cek aja di channel gue. Kesimpulannya, a good one, salah satu concealer lokal yang worth to try. Di sini gue tambahin shade paling terang dari concealer palette Focallure, buat highlight shade aja. Sekarang kalau pengen cepet, gue pakai brow gel dari Sanye. Soalnya alis gue udah tebel kan, jadi pengen diatur biar nggak terlalu berantakan aja. Pakainya gampang, karena dia bening, jadi nggak perlu khawatir buat belepotan. Meski spoolie ini jujur gede banget buat ukuran produk alis. Kemampuan nahan sama rapiinnya lumayan, apalagi harganya juga murah di bawah 20.000. Biar lebih rapi lagi, bingkai pakai concealer. Buat ngeset sekaligus nambah lagi coverage, gue gabung dengan Two Way Cake punya Lux Crime, yang versi oil control. Ini repackage dari yang hijau iconic itu loh. Teman-teman gue pada pakai ini dan akhirnya sekarang nyoba. Dan beneran cakep hasilnya. Kalau mau cepet, gue emang biasa gabung concealer sama Two Way Cake dan kombinasi si Lux Crime ini bagus kelihatannya. Coverage bagus, tapi nggak kerasa berat atau dempul. Ketahanan sama oil controlnya juga lumayan. Ya, pantesan dari dulu bestseller mulu dia. Eyeshadow punya Go Go Tales ini fix salah satu palet tercakep yang gue punya. Kalian bisa lihat sendiri. Dengan 25 pilihan warna, dia punya variasi shades yang banyak. Ada matte dengan partikel micro glitter, shimmer, glitter kecil, glitter lebih chunky. Beneran variatif deh, color paletnya juga bagus karena ada dari terang sampai ke gelap. Pigmentasinya bukan tipe langsung muncul, melainkan buildable dan halus hasilnya. Gampang di blend juga, jadi easy to use. Ini gue pakai mid tone di seluruh eyelid dan lengkung alis ke hidung, sama under eye juga, jadi lebih nyatu gitu. Kalau lo ngerasa terlalu ngeblok, blend lagi pakai fluffy brush dan bedak. Oh iya, dia lebih ke powdery, di-tap-tap dulu sebelum pakai, tapi nggak ada fallout lebay gitu kok. Biar berdimensi, apply di outer V biar ada gradasi warna dari terang ke gelap, jadi mata lo terkesan lebih tajam. Pas ditimpa, nggak madi jelek, jadi bagus tuh kelihatannya. Ambil shade paling terang dan manfaatkan flat brush, apply di inner corner di bawah melengkung ke tengah. Again, buat gradasi warna lebih halus. Also dipakai jadi ngisi eggyosal. Bikin liner dengan shade deep di ujung ini. Selain bikin mata tampak tajam, liner yang atas juga dijadiin template eyeliner nanti. Eggyosal ini gue pakai shade contour, ala-ala Douyin karena gue emang suka style tersebut. Step kecintaan gue, shimmer atau glitter. Gue agak bingung mau pilih yang mana karena banyak banget kan pilihannya. Apply pertama di inner corner dan di bawah melengkung ke atas. Kelihatan kan, cakep sparkly gitu. Demen banget gue, beneran berkilau tapi nggak berlebihan kesannya. Tambah di eggyosal juga. Tambah lagi glitter nih, gue pilih yang ini di tengah eyelid. Di kamera nggak begitu kelihatan, tapi selain kilau pink, dia juga ada warna kuning, oranye, sama somehow hijau glitternya. Setelah digabung sama the whole eye look, cakep banget serius. Gue balik lagi sering pakai eyeliner punya Salsa. Yang paling gue suka itu brushnya tipis dan runcing, jadi enak bikin eyeliner tajam gitu. Harganya juga murah di bawah 20.000, ketahanan standar lah. Gue pakai buat timpa tai lalat yang ketutup complexion by the way. Gute ini maskara lokal affordable di bawah 50.000 yang bagus. Gue pilih terus soalnya bisa ngangkat bulu mata lurus dan turun gue jadi lentik, tapi nggak kelampi dan feel-nya ringan. Tahan seharian juga.
Kalau urusan susah dibersihin enggaknya, standar aja sih, gimana maskara waterproof aja. Enaknya dibersihin pakai oil based cleanser kayak cleansing balm. Biar lebih lengkap dan gegayaan aja, gue tambahin lagi bulu mata palsu atas bawah sama manik-manik. Dalam rangka menghabiskan make up, gue lagi rajin pakai kontur punya Pink Flash, kelihatan kan? Udah hit pen. Dia bukan kontur abu gitu, ada hint warna merah sedikit, tapi masih kelihatan cakep kok warnanya di muka. Pigmented by the way, jadi pakainya dikit-dikit di build soalnya takut ngeblok. Ini gue mau ambil highlighter matte-nya aja dari kontur palette punya Gogotels, biar kelihatan lebih mancung dan 3D. Balik ke si Pink Flash, poin penting lain, harganya murah di bawah 20.000. Jadi lo yang mau belajar atau pengen makeup affordable aja, bisa coba si Pink Flash ini. Why not? Buat blush, masih suka balik lagi ke blush punya Lux Crime ini karena warnanya sih, dia pigmented. Tapi kalau terlalu banyak bisa lo blend lagi kok. Hasilnya tuh seamless. Somehow kayak powder to cream formulanya. Kayak namanya, bouncy, empuk dia di pen. Kalau soal performa, warnanya juga awet di muka. Static spray si makeup udah sering muncul di channel ini. Dia bukan tipe yang bikin tahan lama dan oil control kenceng gitu loh. Menurut gue di dua aspek itu biasa aja. Tapi, dia bantu makeup lebih nyatu dan enggak dempul. Enggak gitu powdery hasilnya. Isinya banyak, 100 ml, dengan semprotan cukup halus dan nyebar merata. Kelihatan lah ya dari thumbnail video-video di channel ini, gue suka glossy lips. Jadi, gue ambil glossy lip balm punya si makeup. Dia produk praktis soalnya. Lembab dan pigmentasinya bagus yang bisa lo atur setebal apa. Di bibir, hasilnya cakep, lembab, glossy tapi enggak greasy. Shade Faye ini super pretty. Gue juga lagi demen sama lip balm cetak-cetek punya Something yang viral ini. Pas diklik nggak usah kebanyakan, 2 atau 3 kali pun cukup. Gue pakai buat inner ombre sekaligus ngasih efek lebih glossy lagi. In my opinion, glossy sama kelembapannya seimbang, jadi nggak sampai terlalu oily atau greasy gitu. Shade Sangria ini kenceng banget by the way pigmentasinya. And here's the final look. Menurut lo gimana? Gue sih demen ya, namanya aja full face sama produk favorit akhir-akhir ini. Semua produk di video ini udah rekomendasi Toby approve. Tapi mari gue rekap lagi untuk lihat pertimbangan apakah bisa cocok buat lo juga atau enggak. Yang pengen nyoba color corrector, gue sarankan nyoba dari satuan kayak punya Sanye ini, biar bisa pilih yang kepake sesuai kebutuhan. Creamy dan easy to blend, harganya pun murah. Dua ini beda packaging doang, isi dan hasilnya mah sama. Concealer palette punya Vocalour ini nggak gue sarankan, terutama kalau lo sawo matang kayak gue. Soalnya nggak semua shade kepake, dia lebih cocok buat yang fair skin tone. Concealer Lux Crime, bagus, coverage mantul tapi nggak berat, bisa buat under eye sekaligus spot conceal. Jadi salah satu pilihan concealer lokal yang apik, suka sih, di kulit oily acne prone gue pas dipakai semuka juga nggak ada masalah. Two Way Cake Lux Crime, bagus, masih kerasa ringan tapi coveragenya lumayan. Satset pakainya. Ada versi kecilnya juga, jadi ada pilihan pas pengen nyoba. Ketahanan sama oil control lumayan. Buat penggemar eyeshadow dengan banyak pilihan glitter super cakep, please kepoin palette punya Gogotels ini. Dari matte sampai glitter chunky pun ada, udah lengkap. Palette ini bisa buat daily look atau glam makeup. Versatile deh. Nggak perlu takut karena warnanya pink. Di gue yang warm tone, cakep-cakep aja. Under 120.000 dan udah dapet 25 shade secantik ini. Worth it abis, 3 produk area mata. Kalau lo pengen rapiin alis doang, coba kepoin brow gelnya Sanye. Cukup tahan lama dan berfungsi dengan baik. Paling spoolingnya aja yang segede aplikator maskara. Sisanya oke. Eyeliner Salsa. Easy to use dengan brushnya yang tipis dan runcing. Cukup pekat kok. Kelihatan ya, tajam bentuknya di mata. Nggak ada salahnya nyoba. Toh harganya di bawah 20.000. Maskara Gute. Bisa ngangkat bulu mata lesu gue artinya apa? Bagus, lentik dan ringan, tahan lama juga. Harganya di bawah 50.000 pula. Pilihan maskara affordable kalau budget lo minim. Ngomong-ngomong soal budget minim, kontur Pink Flash ini under 20.000 dan hasilnya cukup cakep kok. Bukan tipe cool tone leaning, tapi nggak super warm juga. Gue nggak punya isu negatif pas pakai, jadi no big complaint. Kalau mau yang cool tone, gue sering pakai kontur palette punya Gogotels ini. Dia bukan dupe, tapi konsepnya mirip sama punya Judy Doll. Ada 2 shade kontur, 1 highlighter matte, sama 1 highlighter shimmery. Dia lebih pigmented, kalau Judy Doll lebih halus. Pertimbangannya yaitu tadi, kalau look lebih soft dan halus menang si Judy Doll. Harga Gogotel setengahnya si Judy Doll, 60 ribuan dibanding 120 ribu gitu. Tapi udah cukup bagus kok. Demi apa gue lupa rekap blush Lux Crime, sorry. Tapi dia pigmented dan cakep blendable di muka.
Warnanya juga cakep banget yang watermelon berry. Formulanya unik, cream to powdery. Tahan lama, lumayan awet seharian. Setting spray si makeup. Lebih ke yang bikin makeup nyatu dan kerasa enggak powdery. Kalau ketahanan dan oil control biasa aja. Isinya banyak dan semprotannya enggak brutal menyerang muka pas semprot. Tinted lip balm si makeup ini praktis banget. Lembab dengan pigmentasi bisa dibuild sampai tinggi. Di bibir gelap pun kelihatan cakep. Nggak greasy, jadi sangat nyaman dipakai pas nggak make upan. Si lip balm cetak-cetek packaging dangdut something ini worth the hype. Glossy-nya beneran mengilap cakep, tapi nggak sampai greasy oily di bibir. Real cakep banget. Nah, itulah video full face produk favorit gue lately. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Tungguin konten baru yang bakal muncul Senin depan juga ya. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.